Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Selaras Talk. Time to sharing. Let's talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Selaras Talk. Time to sharing. Let's talk. Baik, sahabat-sahabat Selaras yang berbahagia di pagi yang sangat cerah ini. Podcast kita yang ketiga ini kita memiliki tema yaitu tips dan trik liburan ke luar negeri. Di sebelah kiri saya sudah hadir Kang Irfan. Apa kabar Kang Irfan? Alhamdulillah Ya. baik. Beliau adalah pelaku pariwisata yang cukup lama berkecimpung di dunia pariwisata, Kang Irfan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, tak lupa kita wujudkan rasa syukur kita pada Allah SWT hingga hari ini kita sehat selalu, dan tidak lupa juga salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita nanti kelak dapat syafaatnya. Baik Kang Irfan, kita bincang-bincang santai aja nih Kang Irfan. Ada sedikit pertanyaan nih mengenai tips dan trik liburan ke luar negeri. Pertama nih, potensi pariwisata luar negeri saat ini nih di Indonesia gimana sih menurut Kang Irfan nih? Oke, pertama-tama terima kasih untuk undangannya, Selaras podcast. Potensi ya, kalau bicara mengenai potensi saat ini, tentunya Indonesia kan penduduknya banyak sekali ya, dan memang kalau dilihat potensi sekarang wisata itu bukan dilihat lagi sebagai satu yang luxurious ya, karena kalau diperhatikan sekarang wisata itu sudah menjadi hal kebutuhan ya, jadi bukan sandang pangan papan aja, tapi wisata masuk ke dalam list kebutuhan dari banyak orang, terutama di khususnya di Indonesia, umumnya di seluruh dunia. Kalau dilihat fenomena saat ini memang sangat besar untuk potensi wisata yang juga terbagi ada wisata religi ya macam-macam, terus ada leisure yang masing-masing punya tujuan dan kebutuhannya. Jadi sekarang dengan dampak internet, semua informasi mudah didapat. Selain itu juga untuk mendapatkan fasilitasnya seperti tiket, hotel, sekarang itu lebih mudah. Jadi dengan mudahnya fasilitas tersebut, jadi animo masyarakat itu sangat tinggi sekali untuk berwisata ya. Baik itu yang sederhana, lokal juga banyak, internasional juga sekarang sangat booming karena mudah, everyone can go anywhere. Terlepas dari persiapan yang masing-masing tujuan punya kriteria ya. Kita tidak bisa menyamaratakan semua tujuan sama, tapi persiapannya beda-beda. Cuma kalau dibilang animo sih sangat besar. Jadi bisa dibilang potensinya sangat besar ya. Sangat besar. Dan dampak ekonomi juga akan besar juga kan tentunya semua kan. Makanya disebutnya sebagai ekonomi kreatif yang memasukkan jadi devisa negara juga kan. Iya, betul. Orang luar negeri, orang Indonesia banyak, otomatis berarti ekonomi Indonesia ini baik. Ya. Indikasinya betul nggak kan, Kang Irfan? Dan juga betul, ada juga inbound ya, orang luar negeri ke Indonesia. Betul, memang istilahnya kalau bisa dilihat sekarang ini orang-orang Indonesia senang jalan-jalan ke luar negeri, kan? Baik itu wisata ziarah umroh atau ke Holy Land atau untuk leisure ke Eropa, ke Amerika, Australia, seperti itu makin meningkat ya kalau dilihat ya. Potensinya berarti kalau menurut Kang Irfan sangat besar ya. Jadi besar. Ya sahabat-sahabat Selaras bisa istilahnya dengan potensi sekarang ekonomi mudah akan membaik terus, kita galakan untuk healing ya. Kalau orang bilang healing, jalan-jalan. Ada healing rohani, kita sambil umroh. Ada healing memang untuk ya sifatnya ya untuk menikmati leisure, untuk keindahan alam seperti itu. Baik, Kang Irfan, tujuan wisata favorit saat ini apa sih kalau menurut Kang Irfan? Wisata favorit luar negeri ya. Sejak COVID ya, sekarang gini, kalau dibilang favorit, semua punya bucket list masing-masing ya. Nah, bucket list masing-masing juga tergantung dari kemampuan individu masing-masing ya, karena setiap destinasi itu range harganya pasti beda-beda. Dan tingkat kesulitannya ya, dari mulai persiapannya, terus seperti
pembuatan visa, musimnya ya. Kalau yang nggak kuat dingin ya nggak bisa, mungkin agak ragu untuk pergi ke negara yang dingin. Di Asia Tenggara aja kalau nggak kuat dingin ya. Ya, betul. Mungkin kalau Asia saya melihat Jepang saat ini sangat apa namanya Masih jadi favorit ya. Jepang sangat Oke. favorit karena apa? Satu, negaranya memang menurut saya eksotik ya, negaranya punya budaya yang cukup kuat, lalu makanannya juga kulinernya juga banyak disukai oleh orang Indonesia. Cukup mudah untuk urusan visa karena Jepang memiliki eh, eh, dua saat ini how to get to Japan. Satu bisa pengurusan visa, kedua pakai waiver ya yang tidak perlu banyak dokumen ya. Dokumen. Itu kalau untuk ini ya, elektronik paspor ya. Ya, elektronik Waiver ya. khusus untuk elektronik paspor. Tapi yang saya dengar Jepang nanti akan ada visa online, tapi saya juga belum punya cukup data banyak untuk itu. Semoga. Moga-moga bisa bebas visa orang Indonesia masuk situ. Moga-moga. Lalu Korea Selatan ya, Korea Selatan juga banyak peminatnya. Tapi kalau menurut saya pengurusan visanya agak sedikit lebih sulit. Tapi saat ini untuk grup lebih mudah. Untuk Korea pengurusan Selatan. visanya, ya. Dan juga karena budaya Korea yang sekarang marak ya, drakor yang suka dengan Korea, Korea. K-pop itu dan juga skincare. Oh ya. Karena Korea itu terkenal kan operasi iya, plastiknya ya. Betul. Itu menjadi salah satu tujuan ya yang menurut saya Masih favorit ya. Favorit, Itu kalau untuk di Asia ya. Asia. Kalau selanjutnya Eropa juga kuat sekarang, banyak yang minat ke Eropa. Memang Eropa dari dulu ya, karena kenapa Eropa sangat diminati selain budayanya bermacam-macam, karena kita kalau pergi ke Eropa itu nggak cukup satu negara ya, karena kan ada Schengen ya. Jadi kita bisa mengunjungi beberapa negara dari itinerary yang kita buat. Masih juga Eropa kuat, cuma yaitu pengurusan visanya. Iya sih, betul. Kendalanya di pengurusan visa saat ini memang kalau kita perhatikan agak sulit mendapatkan yang namanya slot visanya, memang agak tough itu sejak pandemi ya. Sejak pandemi itu kelihatan banget dengan berbagai faktor sih kalau menurut saya ya. Jadi tapi tetap masih favorit. Tapi kalau untuk pemula nih, newcomers istilahnya, pemula dia baru mau jalan-jalan ke luar negeri, ada saran nggak misalnya gitu? Oke, kalau untuk pemula, untuk pasportnya pasportnya biar dicap dulu. Jadi ada range kelas. Ibarat kalau kayak sekolah SD dulu. Iya, SMP, kalau menurut saya yang deket-deket dulu, karena perjalanan setiap orang setiap negara itu beda-beda. Juga musim juga beda-beda. Jadi untuk travel pertama kali ya negara-negara tetangga dulu deh. Cek ombak dulu lah. Singapura, Malaysia, Thailand ya. Asia Tenggara dulu. Singapura, Thailand. Nanti kan itu berhubungan juga dengan jam pesawat terbang ya. Iya, lama perjalanan. Dari 1 jam, 1,5 jam, 3 jam. Nanti coba agak jauh ke Jepang 4 jam, 5 jam, 7 jam gitu ya. Itu yang direct. Nanti lama-lama bisa naik kelas. Itu sih triknya kalau untuk yang. Jadi ya coba deket-deket dulu lah. Nanti coba musim tropis. Nanti kalau memang sudah bisa terbiasa, coba yang 4 musim gitu. Ya, betul. Mungkin tadi salah satu favoritnya tadi sempat disinggung Jepang ya. Kebetulan nanti kita di Jepang ada paket Jepang ya? Oh ada. Kita ada paket Jepang itu di bulan April, kebetulan berkenaan dengan liburan sekolah ya? Ya, dengan musim semi ya. Karena di Jepang itu ada satu masa namanya Alpine Road ya itu. Jadi kita menikmati salju tapi di musim semi. Ya, jadi ada. Udah ada sakura tuh?
Kenapa? Sakuranya udah ada. Sakura udah lewat. Udah lewat ya maksudnya. Udah Mas ya. Jadi Udah gugur ya. itu di bulan kita punya bulan April. Pas Itu lebaran. momennya habis lebaran ya, liburan Lebaran, sekolah ya. liburan Jadi nanti sahabat-sahabat selaras kalau misalnya mau ikut, nanti bisa komen. Kita ada paket Jepang. Berapa hari, Kang Irfan? 6 malam ya. 6 malam ya. 8 hari 6 malam. Insya Allah harganya bersaing. Jadi itu paketnya full. Nah, misalnya kalau dari kultur seperti singgung sama Kang Irfan itu nggak jauh beda Indonesia. Makannya apa pokoknya? Nasi-nasi juga. Mungkin kalau ingat Top Band ya. Jepang mah enak ya. Nasi, istilahnya puas. Dan insya Allah halal ya. Kalau Allah, Jepang itu dia sangat konsen untuk Muslim traveler ya. Ya, betul. Gitu. Makanya nanti ya, salah satu tadi sahabat selaras seperti singgung favoritnya itu adalah Jepang. Kita juga ada punya Eropa ya, Kang Irfan ya. Ya, Eropa juga kita ada di kita bicara musim liburan ya. Ya, musim liburan Lebaran sekolah. kita ada Eropa Barat. Kebetulan karena ada musimnya berkenaan dengan Keukenhof, musim Tulip ya di Belanda ya. Itu bagus sekali di Belanda. Selain itu kita juga punya paket ke UK itu di bulan Mei. Oke, nah tadi sempat Scotland. disinggung itu negara tadi yang kita paket itu tuh Jepang, West Europe dan UK pasti perlu visa kan yang depannya. Betul, ya. Nah, nanti berarti perlu diperhatikan juga tuh. Nanti sahabat selaras juga bisa nanya, istilahnya setiap kita mau masuk negara perlu visa kecuali Asia Tenggara. Indonesia nggak perlu visa ya. Gitu loh. Atau ke Turki kita udah nggak perlu visa lagi. Cuma kalau ke Jepang itu tadi seperti disinggung Kang Irfan ada dua, yaitu yang kalau kita paspornya biasa berarti perlu ada dokumen-dokumen dilampirkan. Tapi kalau paspornya elektronik kita hanya waiver visa aja kalau Jepang. Betul. Nah kalau Schengen seperti disinggung tadi Kang Irfan ya harus appointment dulu, bikin janji dulu. Iya. Nah, pun Inggris gitu juga ya. Sama. Istilahnya silakan Kang Irfan jelaskan nih kalau untuk visa nih gimana nih? Istilahnya ada tips dan clue-nya nggak? Oke, untuk Moga-moga biar bisa diterima visanya gitu loh. Betul, visa adalah salah satu syarat utama kita masuk ke satu negara ya. Apapun tujuannya, baik wisata, bisnis dan sebagainya. Tadi disinggung kalau Jepang itu ada dua, tadi pakai visa biasa dan untuk yang elektronik paspor bisa mengajukan dengan namanya waiver ya. Dan itu jauh lebih mudah dan lebih murah. Nah, lain halnya dan untuk appointment saya rasa Jepang tidak terlalu sulit ya untuk saat ini. Dan kita tidak perlu hadir. Untuk dapat kans diterimanya lebih besar atau lebih kecil? Kan kalau Korea agak susah kan kadang kan bisa ditolak, di reject. Kalau Jepang sih jauh lebih mudah dan kita tidak perlu hadir ya. Kita cukup kalau mau lewat travel agent nanti diwakilkan oleh pihak travel agent. Pun kalau misalnya mau sendiri hadir ya silakan. Gitu. Nah berbeda dengan Eropa ya, Schengen dan UK ya. Schengen country hampir sama dengan UK juga. Jadi kita harus cari appointment dulu ya appointmentnya. Dan kebetulan memang setelah pasca pandemi itu ada sedikit bukan perubahan sih, kendala ya. Slotnya itu sangat susah banget. Kita waktu itu running dari awal tahun, kita bicara 2023, dari awal tahun untuk mencari slot itu agak tough ya, challenge sekali. Tapi alhamdulillah kita bisa ada solusi ya, kita akhirnya dapat juga. Dan yang perlu dia perhatikan untuk visa, baik itu Schengen ataupun UK, yang pertama, dokumentasi itu harus lengkap dan jelas. Ya. Dokumentasi itu apa aja selain paspor yang berlaku minimum 6 bulan sejak keberangkatan. Kedua, biasa KTP, KK, fotokopian ya. Bagi yang sudah menikah harus ada surat nikah. Fotokopian juga. Lalu foto ukuran 3,5 kali 4,5 berwarna. Background putih itu bisa nanti ke bagian fotonya bilang untuk Schengen visa ya. Lalu rekomendasi kantor, surat rekomendasi kantor bahasa Inggris. Sponsor ya. Jadi, kalau yang bersangkutan bekerja di kantor itu. Betul, bekerja, posisinya apa, tujuannya jalan-jalan ke apa bisnis ke gitu. Dari periodenya tanggal berapa. Lalu tabungan. Ada minimum nggak? Kalau di minimum tertera tidak ada sih. Nggak ada. Tapi gambarannya adalah bagaimana kita meyakinkan kedutaan tersebut
bahwa kita dianggap mampu untuk Bisa hidup di sana selama perjalanan. betul, jalan-jalan ke luar negeri. Ah, Walaupun memang semua perjalanan sudah dibayar di Indonesia, akan tetapi terlihat dari background keuangannya ya, Keluar masuk ke rekening dia itu ya. sanggup atau tidak Oke. sebenarnya untuk betul. Jadi kan kalau misalnya mereka dinyatakan kayaknya mencurigakan atau ada transaksi-transaksi goib yang mencurigakan, itu kemungkinan ditolak. Gitu. Jadi betul-betul yang mereka melihat 3 bulan terakhir. Karena takutnya si traveler itu datang ke Eropa hanya untuk nyari kerja, bukan Betul, jalan-jalan. betul. Itu jadi human trafficking juga sekarang kan lagi marak. Jadi mereka sangat hati-hati sekali untuk memberi izin ya seseorang untuk masuk ke negaranya. Saya rasa itu memang haknya mereka karena mereka juga ingin memprotek negaranya ya. Tadi menyinggung masalah tabungan, jangan sampai ada rekening dalam jumlah besar Tiba-tiba masuk gitu ya. masuk sebelum interview. Nah, itu akan dicurigai ya. Misalnya tabungan kita biasa aja cenderung kurang, tiba-tiba mau interview ada jumlah besar masuk. Nah, itu boleh dikatakan pasti akan di-reject. Nah, kalau misalnya dikuatkan nama rekening kantor perusahaan bisa. Oh, itu jauh lebih baik. Bisa juga ya. Jauh lebih baik. Ya. Misalnya nih tabungan saya di bawah 10 juta misalnya tiap bulan gitu kan. Kan pasti kan ini 10 juta mesti jalan-jalan ke Eropa masih di-reject gitu. Tapi kalau dikuatkan dari rekening perusahaan, ya. Itu bisa jadi itu sangat ya. menguatkan. Kalau misalnya satu rekening yang uang masuk kantor ternyata itu cuma keluar masuk, bisa disertakan rekening yang lainnya. Atau misalnya deposito apa. Masih perlu ini Kang Irfan, bank referensi. Karena beberapa kedutaan tuh kayak UK, beberapa suka minta kan? Masih minta, tapi ada juga yang enggak. Cuma enggak ya? untuk save-nya boleh lah. Minta ya. Dimintain aja. Karena terakhir kemarin tuh ada tamu kami pengen masuk Spain, Schengen. Ternyata Spain ini seperti kayak United Kingdom, dia minta bank referensi. Nah, istilahnya membuktikan kalau dia nasabah bank tersebut ya. Dan berapa saldonya sekarang ada di situ sampai segitunya. Ya. Gitu. Ya, untuk beberapa kedutaan ya, nggak semua ya. Diminta. Tapi kadang gini, ada kedutaan yang tidak minta ketika sudah mengajukan, ada beberapa dokumen yang biasanya tidak diminta untuk umum, dia diminta untuk peserta tertentu. Misalnya dia minta ada rekening lain nggak, atau misal dia minta ya itu tadi bank reference. Jadi dia perlu beberapa bukti lagi kalau dia memang masih bisa layak untuk mendapatkan visa. Baik, itu jadi sobat selaras, kalau masuk visa Schengen dan United Kingdom memang agak sangat strict sekali. Ya. Jadi memang masalah rekening koran itu ya jadi concern perhatian kita semua ya. Misalnya jangan sampai tiba-tiba masuk ke rekening kita 50 juta atau 100 juta. Itu tadi sempat disinggung. Ya bisa diyakinkan 80% akan di-reject visanya gitu kan. Karena kalau kedutaan itu ngeliatnya keluar masuk uang ya, pasti kan keluar masuk uang, pas lihat emang ini mampu untuk jalan-jalan ke Eropa. Ya. Tadi setelah rekening koran mungkin diperlukan reservasi hotel, tiket dan asuransi. Betul, itu selain data pribadi ya, dokumen pribadi, juga nanti dokumen yang harus disertakan yang biasanya disediakan oleh travel agent ya. Dan itu meliputi tiket tentunya, reservasi tiket yang sudah confirm itu return ticket, lalu hotel yang sudah confirm, dan hotel ini juga akan dicek biasanya oleh kedutaan-kedutaan tertentu. Dia akan cek betul nggak ini ada grup yang masuk tanggal sekian ya, jumlah sekian. Dan tentunya travel agent nanti bekerja sama dengan tour operator setempat ya. Nah, biasanya tour operator nanti akan menyediakan hotel konfirmasi yang dibutuhkan. Lalu selain itu, yang sekarang sangat sepertinya dulu agak diabaikan, yaitu travel insurance. Untuk Schengen country sekarang travel insurance itu harus sudah dibeli waktu saat pengajuan visa. Yang cover berapa minimal? Minimalnya kalau untuk jumlahnya saya lupa ya. Tapi biasanya setiap perusahaan asuransi itu sudah ada ininya
pagunya, misalnya Pagunya. ada paketnya untuk Eropa, untuk Asia gitu, Ya, udah ada. betul. Jadi itu Ini yang juga berlaku untuk UK ya. ya semuanya berlaku. Baik. Tadi sempat udah singgung persyaratan visa ya, sahabat-sahabat Selaras. Jadi nanti kalau kurang jelas bisa nanti uh, bertanya di komen di channel YouTube-nya Selaras ya. Dan Insya Allah kita akan jawab. ya ada tambahan sedikit Bangga. lagi. Jadi syarat-syarat tersebut mohon bagi peserta jangan dianggap remeh ya, jangan diabaikan. Karena apa? Karena memang itu adalah salah satu syarat utama yang harus dilengkapi oleh setiap peserta. Jadi travel agent tidak mempunyai satu power ya. Jadi satu kepastian bahwa ini visa akan diterima gitu. Tidak akan garanti ya. Tidak ada garansi, betul. Tidak ada garansi dari siapapun, baik dari travel agent. Even misalnya harga turnya mahal sekali, bukan karena bayar mahal tapi visanya langsung garansi, tidak. Jadi visa itu adalah haknya dari kedutaan untuk siapapun yang akan masuk ke negaranya. Ya, jadi ini perlu diperhatikan sekali untuk visa, untuk dokumen itu harus serius ditangani ya. Jadi betul-betul jangan asal. Karena kalau asal ya takut hasilnya juga asal gitu. Iya, jadi berarti harus semua dokumen itu harus betul-betul dari pembuatan surat kantor, tanggalnya jangan sampai salah, foto ukuran jangan salah, tabungan juga diperhatikan. Kalau memang perjalanan jauh kan sudah direncanakan beberapa bulan, tabungannya tolong diperhatikan, didesain supaya memang keluar masuknya terjaga gitu. Betul. Jadi recordnya bagus. Lalu semua fotokopiannya juga bagus, warnanya kelihatan jelas, tulisannya terlihat jelas. Karena semakin semua dokumennya jelas, artinya itu tinggal peluang diterimanya besar. Ya. Betul, gitu. Sama telepon harus standby ya. Takutnya ditelepon dari pihak kedutaan. Pihak kedutaan kadang-kadang memang menelpon langsung ke tamu, walaupun memang yang ngurus travel agent ya. Betul. Gitu. Kadang-kadang memang dia suka iseng telepon ke tamu. Itu random, tidak semuanya. Enggak semua ya, random. Enggak semua. Kalau yang menurut dia perlu ditelepon, mereka akan telepon langsung. Karena takut kalau pas ditelepon nggak diangkat tuh jadi bahan pertimbangan dia bisa nge-reject. Betul, satu. Kedua, walaupun diangkat jawabnya jangan bilang nggak tahu. Karena kan peserta harus tahu juga rutenya kemana. Misalnya kita ke Eropa, kita mengajukan lewat Prancis. Nah, syaratnya apa? Karena kita lewat Prancis, karena kita stay-nya lebih lama di Prancis. Betul. Tiketnya juga masuk ke Paris dulu kan? Otomatis. Bisa masuk ke Paris atau waktu yang terlama. Selama kita stay di mana. Kalau pesertanya bilang nggak tahu, ya bagaimana travel agent tidak akan bisa menyelamatkan. Betul. Jadi tiap peserta harus betul-betul juga melihat atau membaca, mempelajari itinerary. Ketika memang nanti ditelepon sama pihak kedutaan, ya sudah bisa menjawab. Dapat ilmu baru lagi nih, sahabat Selaras nih. Jadi trik kita biar insya Allah dapat visa Schengen dan UK itu. Dan hampir sama juga berlaku untuk Amerika dan Australia ya, bersama apa sih kan? Tapi kalau Australia kita tidak perlu datang. Jadi kalau Australia cukup dokumen-dokumen yang kita bisa serahkan online. Kalau Amerika, nah ini lebih unik lagi. Kalau Amerika menurut saya dia tidak peduli kamu tinggal di mana. Dia tidak terlalu memfokuskan. Jadi gini, kalau Eropa itu lebih ke dokumen yang harus dilampirkan secara lengkap, jelas. Nanti didukung oleh pertanyaan dari pihak kedutaan kalau memang mereka mau bertanya. Betul. Kalau Amerika beda lagi. Kita menyampingkan dokumen, kita hanya mempersiapkan saja. Ya, seperti apa? Seperti tadi kartu keluarga, surat kantor, tabungan. Kita persiapkan saja karena visa Amerika dia lebih ke melihat individu. Jadi kita datang sendiri, tidak boleh ditemani siapapun, travel agent nggak boleh. Betul. Kita tas aja nggak boleh masuk. Jadi cuma dokumen yang kita bawa, paspor dan bukti konfirmasi. Itu yang boleh masuk. Nanti finalnya adalah ketika kita one on one dengan petugas kedutaan, interview, dia akan tanya lebih ke individual dan mereka akan cek sosial medianya,
pekerjaan kita apa. pekerjaannya apa. Di belakang kita ya mereka sudah cek. Jadi apa namanya, informasi mengenai individu mereka harus dapat 100% source-nya dari mana Iya, saja. apakah Sampai terkait ke- dengan teroris. betul gitu. Hmm. Jadi kalau sosial medianya bersih segala macam itu kemungkinan bisa. Diterima. Dan mereka nggak tahu seperti punya six sense ya. Oh. Ini tujuannya mau Tapi apa? kalau kita sudah punya visa Amerika, apply Schengen sama UK insya Allah diterima ya katanya. Kemungkinan besar 80% ya, karena diterima. betul kemungkinan besar memang itu sebagai referensi yang sangat Nomor satu kayaknya ya. Iya, Udah punya Amerika nempel di betul. paspor, kita Iya. nge-apply Schengen Paris, Prancis atau UK, ya 80% diterima insya Allah ya. biar itu inilah apa Salah satu namanya pertimbangan ya. pertimbangan yang Oke. sangat membantu. Baik, itu mengenai visa tadi ya. Jadi itu syarat-syarat untuk apply visa biar diterima untuk masuk ke suatu negara, terutama yang membutuhkan visa seperti Schengen country, West Europe itu, atau United Kingdom ya, Kang Irfan. Selanjutnya nih, Kang Irfan, waktu yang tepat itu untuk berkunjung kapan sih? Gitu loh. Waktu yang tepat untuk jalan-jalan ya. Waktu yang tepat. Kalau punya duit. Pasti nomor satu. Ya oke, kalau bicara waktu sih sekarang gini, sekarang tren itu kan sudah macam-macam ya, udah berubah ya. Apa namanya? Dan musim itu kan banyak sekarang ya. Musim di negara-negara itu kan beda-beda. Ada 4 Ada yang musim. 4 musim, ada yang Cuma 2. 2. Kalau kita kan ada musim durian, musim. Indonesia paling banyak musimnya. Oh, Musim banyak. rambutan. Ya sekarang kalau dibilang waktu yang tepat, satu ketika Hmm. punya uang, kedua sehat walafiat. Oh, itu tepat banget Betul tuh. ya. Ketiga kesempatannya ada. Hmm. Sebenarnya kalau melihat waktu yang tepat tuh lebih cenderung ke pribadi sih. Karena gini, oke kalau misalnya punya anak sekolah ya mungkin itu pertimbangan juga Liburan anak sekolah. liburan sekolah. Jadi sekarang lebih ke mau musim apa kita ke sana. Hmm. Mau yang dingin-dingin, ya berarti kalau mau ke Eropa, Amerika ya pergilah di bulan Desember, Januari, Februari. Mau dapat salju ya. Tapi kalau misalnya mau dinginnya beda lagi, dinginnya Australia sama di mana New Zealand, itu kebalikan. Kebalikannya Eropa. Ya, betul. Betul. Sekarang mau musim panas ya pergilah di bulan Juni, Juli, Agustus. Gitu. Jadi nah tapi untuk periode-periode yang mahal ya seperti musim lebaran New itu Year's. mahal ya, karena kan musim liburan. Lalu musim liburan di sananya juga musim panas itu bisa Eropa juga dikategorikan lumayan karena kan yang liburan itu dari seluruh dunia gitu. Kalau summer makin banyak ya, kan orang pada Iya, berlibur mungkin betul. ya. Orang-orang pada berlibur. Jadi sekarang tergantung dari individunya waktu yang tepat gitu. Cuman dan budgetnya ya. Pasti. Budgetnya sekarang budget waktu itu sangat menentukan masing-masing sih sebenarnya. Tapi dari 4 musim itu punya karakteristik yang berbeda-beda ya. Jadi tidak ada salahnya sih mau musim salju ya silakan. Mungkin harga memang sedikit lebih murah karena kan kalau yang musim salju orang-orang sana sendiri lebih di rumah nggak ya, jalan-jalan. Betul. Tapi kalau pas summer baru. Summer betul. Spring juga itu lumayan tinggi ya karena kan banyak festival segala macam kayak di Belanda tulip ya. Betul. Itu harganya bisa naik. Itu terkait kalau dengan tiket New Year's kan tinggi ya, Kang Irfan? New Year's ya betul. New Year's nanti setelah tiketnya tinggi cuman hotelnya rendah. Kalau mengenai bicara hotel sih mereka kadang-kadang on off ya, animonya seperti apa ya disesuaikan ya. Tapi kalau dari tiket sudah pasti tinggi. Nah kalau misalnya kembali ke pemula nih, pemula yang pengen keluar negeri, waktu yang tepat nih misalnya tadi kan Kang Irfan sempat singgung nih, yang usah jauh-jauh lah buat mencap paspor yang dekat-dekat itu Asia Tenggara country, kayak Malaysia, Singapura, Thailand gitu kan, Brunei, Filipina. Nah itu waktu yang tepat kapan nih untuk yang newcomers nih yang pertama kali pengen keluar negeri berpunya paspor? Waktu yang tepat dia untuk jalan-jalan nih kapan? Kalau bagi yang pemula, kalau yang udah sering mungkin kan disesuaikan waktu dia Asia mau tahun ini semua winter di Eropa atau tahun ini semua winter di Australia atau New Zealand kan itu kalau udah sering jalan-jalan. Tapi kalau yang pemula nih, kalau yang pemula sih misalnya apalagi dia budget concern ya, karena kan traveler tuh terbagi dari beberapa macam, ada backpacker, ada flashbacker, ada tripper atau group traveling ya. Jadi tergantung kategorinya. Ya kalau memang untuk pertama kali
lebih baik baca dulu background dari negara yang akan dikunjungi, lalu kalau memang budget concern, carilah tiket-tiket promo gitu. Nah, itu biasanya memang terjadi di bulan-bulan yang bukan high season. Jadi di shoulder atau di low season ya. Kalau bicara low season, tergantung negaranya. Kayaknya kalau Asia Tenggara, kayaknya harga tiketnya sih masih average ya dibanding. Tapi kalau misalnya musim tahun baru dan Lebaran itu beda. Masih tinggi gitu. Tapi other than that kayaknya untuk itu harga tiketnya masih oke sih. Ya jadi waktu yang tepat buat mereka sih saya rasa begitu mereka tidak ada yang spesifik harus bulan ini enggak juga. Kalau misalnya dia mengikuti festival ya misalnya di Bangkok ya disesuaikan aja sih. Yang penting mentalnya aja, mentalnya siap. Kalau mereka sama cutinya kalian kerja. Betul, kalau misalnya nggak di-approve. Udah beli tiket nggak di-approve kan nanggung saya. Jadi kalau misalnya sahabat selaras nih mau jalan-jalan ke Thailand, mau ke Bangkok nih, mau ada festival durian misalnya di Thailand kan di Bangkok. Pertama apa? Benar kata Kang Irfan, ada uangnya, sehat, sama cutinya aja ke kantor. Iya. Ya sampai yang dua ini udah ada, cuti nggak disetujuin, udah isu tiket, hotel, hangus. Betul, itu salah satu. Gitu. Lihat dulu izin kantor, jangan dulu isu tiket. Betul. Isu tiket belakangan. Karena kalau izin kantor itu sangat menentukan ya. Maksudnya kalau nggak diizinin kan juga percuma. Ya. Gitu. Baik, nah selanjutnya nih ada pertanyaan lagi nih. Kan kita kemarin hampir 2 tahun kan pandemi COVID-19 tuh sangat memukul ekonomi banget ya. Nah, sekarang ini dampak pariwisata luar negeri ini setelah pandemi COVID ini gimana menurut Kang Ivan? Dampaknya ya seperti kita dikurung 3 tahun ya. Bagi yang punya budget berarti kan kekumpul tuh budgetnya. Uangnya nggak keluar. Betul. Ataupun bagi yang sudah bayar seperti umroh kan. Betul. Sudah bayar tapi belum bisa berangkat. Betul. Jadi kalau saya perhatikan tahun 2022 ya, 2022 sudah mulai ya. 2021 akhir tuh udah mulai kayaknya tuh. Ya, sudah mulai. Setelah karantina dihilangkan ya. Betul, karantina dihilangkan. Beberapa negara menyatakan bebas COVID, terus angkanya juga sudah mulai menurun lama-lama dan Indonesia tidak memberlakukan travel warning. Betul. Seperti itu sudah mulai ya, terutama yang religi yang umroh itu kan harus diberangkatkan. Betul. Itu selama setahun lebih itu kayaknya semua berangkat gitu. Jadi animonya ya sangat tinggi karena udah 3 tahun dikurung, bahkan jangankan setelah karantina dihapuskan, begitu karantina belum dihapuskan aja itu mereka sudah banyak yang jalan, terutama ke negara yang tidak ribet, yang udah buka nggak ribet waktu itu Turki nggak pakai visa, negaranya sudah buka, nggak perlu karantina di Turkinya. Betul, cuma karantina pas pulang, itu aja animonya tinggi, karena kan satu mereka sudah bosan, ya sudah stres lah ibaratnya, kedua waktunya ada, ketiga memang duitnya ada, keempat ya keberaniannya ada gitu loh, karena kan bagi yang agak takut khawatir ya pasti nggak mau kemana-mana. Tapi bagi yang siap mental gitu, banyak kemarin kita juga ngejalanin Turki itu banyak banget gitu, seperti jual kacang goreng lah ya, karena harganya juga kan banting waktu itu ya. Iya, tiketnya paling murah juga ya. Sangat murah sekali harganya, bahkan di bawah 10 juta ada tuh ya. Iya, harga tiketnya sempat di 7 juta. Iya, betul. Nah, itu animonya sangat besar sampai sekarang terlihat ya. Sekarang walaupun memang harga sudah naik, terus negara-negara sudah mulai buka ya, Eropa sudah buka, terus Jepang, Korea ya, Asia juga sudah buka, dan mereka animo yang tertahannya itu dari 3 tahun itu cukup ini ya, maksudnya dampaknya tuh jadi kayak langsung boom gitu booming, ya. Booming banget. Dan apalagi kan Indonesia udah bukan pandemi lagi, udah endemis. Hampir seluruh negara di dunia tuh udah berubah jadi endemi, bukan pandemi lagi. Jadi kita udah leluasa bisa jalan-jalan. Sekarang udah nggak pakai masker lagi, kan di pesawat juga udah nggak pakai masker lagi, udah ya masker hanya memang jika perlu, jika mereka mau. Jadi sekarang yang pakai masker memang nggak aneh ya, tapi banyak juga nggak suka pakai masker. Jadi ya sekarang ya sudah untuk proteksi diri silakan, nggak juga sudah tidak masalah lagi. Berarti sekarang bisa dibilang tuh dampaknya udah
apa ya, ekonomi kreatif mulai meningkat lagi ya. Kita pelaku wisata nih sudah mulai ya alhamdulillah mulai sih sedikit sudah bangkit lah gitu ya. terlihat dari kegiatan kita sekarang sudah mulai boleh katakan sibuk ya. Sibuk dari peserta yang tertunda, itu juga ada beberapa keberangkatan tertunda yang masih DP-nya masih bisa kita selamatkan ya, uang yang sudah dibayarkan masih bisa kita selamatkan, itu bisa terrealisasi ini dalam setahun terakhir ini. Sampai ada satu grup saya Eropa waktu itu tertahan sejak awal COVID 2020 ya. 2020 harusnya berangkat, baru terrealisasi kemarin di bulan Oktober alhamdulillah dengan menambah jumlah peserta. Jadi agak lumayan banyak. Nah itu baru sesi 3 tahun. Dan ya kita alhamdulillah bisa amanah gitu karena uangnya juga udah masuk gitu. Jadi Betul. kita bisa baru terrealisasi, mereka baru berani untuk jalan kemarin. Ya semoga sih kedepannya makin lebih baik lagi ya, Kang Irfan ya. Amin. Jadi sama-sama selaras, nggak usah takut kalau emang udah ready uangnya, waktunya ada, sehat, langsung kita healing. Ya. Entah itu ke Asia, Eropa, Australia, maupun Amerika pun New Zealand juga bisa. Silakan, kita bisa bantu juga. Pertanyaan selanjutnya Kang Irfan nih. Hal-hal apa sih yang harus diperhatikan selama menjalankan tour? Berarti selama on the road ya di Iya, sana lagi ya. dalam perjalanan Oke. yang perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan itu gini, kita sebelum berangkat kan tahu tujuannya kemana ya, tujuannya ke negara mana. Contohnya yang sering ini Turki, ya, misalnya Turki. Turki itu ada berapa musim? 4 musim. Jadi kita berangkat itu biasanya kalau grup memang sudah di sounding sama travel agentnya ya, hal-hal perhatian yang harus dipersiapkan segala macam ya. Jadi itu salah satunya, misalnya pergi ke musim dingin ya, kita harus siap dengan pakaian musim dingin. Dan itu betul-betul dingin gitu. Jadi jangan menganggap remeh, nanti juga nggak bisa tahan. Karena kalau sudah kedinginan itu pasti nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nggak nyaman jalan-jalan. Hubungannya nanti dengan sakit akhirnya kan. Jadi betul-betul persiapkan perlengkapannya seperti jaketnya, long john-nya, kupluknya, shawlnya, sarung tangan, penutup kuping, kaos kaki tebal, sepatu juga harus disesuaikan karena kalau musim dingin identik dengan salju, ya itu juga harus tahan gitu. Itu betul-betul harus dipersiapkan dari segi pakaian. Juga kalau yang bervisa ya pastinya visa yang harus diurus, jangan sampai terlalu mepet. Nah nanti kalau misalnya mau pergi periode tertentu, info ke travel agentnya atau ke selaras itu pengurusan visanya kapan, jangan terlihat terlalu mepet karena kalau terlalu mepet juga takutnya kalau visanya sampai nggak keluar kan sayang. Gitu. Betul. Lalu itu harus sehat sih sebenarnya ya, apalagi kalau di musim dingin itu harus jaga stamina ya. Jadi persiapannya ada olahraga lah. Karena selama tur itu pasti ada perjalanan yang kegiatan gini. Tur itu pasti melakukan kegiatan fisik yang sangat maksimum ya. Jadi kita nggak mager-mager kayak di rumah gitu. Pasti perlu jalan ya. Betul, apalagi tergabung dalam satu grup yang programnya sudah terdesain sedemikian rupa. Hubungannya dengan waktu ya. Kita memberikan satu itinerary misalnya ke 6 negara gitu ya di Eropa, atau misalnya ke Jepang kita 3 atau 4 kota, itu tentunya sudah diatur hari ini kemana, besok kemana, nginepnya di mana, itu sudah didesain yang harus diikuti oleh setiap peserta. Jadi konsekuensinya adalah ikut grup, kalau ikut grup tour itu memang harus mengikuti apa yang sudah ditentukan ya. Jadi bukan berarti mentang-mentang bayar, saya kan bayar bisa seenaknya. Nggak gitu konsepnya. Jangan sampai merugikan orang lain. Betul. Jadi karena kita traveling rame-rame, jadi kita juga harus memperhatikan kepentingan bersama gitu. Jadi itu jaga kesehatan. Jadi persiapannya ya kalau bisa olahraga lah. Karena di sananya juga bisa jalan. Ada jalan yang jauh. Dari parkiran ke objek wisata jalan jauh. Gitu objek wisatanya juga tidak selamanya kita turun bus langsung
Di depan objek bus. wisata. Iya, Hmm, jadi ada jalannya, kegiatan fisik outdoor karena selama tur tuh pasti kebanyakan outdoor ya. betul. Karena melihat apa tadabur alam ya, pemandangan alam segala macam itu persiapannya. Lalu keuangan tentunya itu juga harus diperhatikan. Membawa uang wajib tapi dilihat juga kebutuhannya. Jadi jangan terlalu banyak juga bawa cash. Lalu kartu kredit harus siapkan, debit Hmm. kartu harus dipersiapkan. Jadi bayar-bayar dulu tuh yang di Indonesia pengeluarannya nanti sampai sana jadi kan kartu kreditnya bisa Bisa dipakai. digunakan. Betul gitu. Nah, kalau tadi bicara kartu kredit sama debit nih, Sobat Selaras pasti ada logonya Visa, Master. Master atau GCB ya, Ya. salah satunya. Kalau GPN nggak bisa ya. Gerbang Pembayaran Nusantara itu nggak bisa, Sobat Selaras. Itu hanya bisa digunakan di Pokoknya Indonesia. bisa di Hmm. internasional. Ya, karena kan kalau misalnya Sobat Selaras misalnya punya kartu debit salah satu bank di Indonesia nih, Hmm. tapi kalau kartu debit lihat Pak, kartu debit nih, dilihat dulu logonya apa nih? Visa kah, Mastercard atau GPN. Nah, kalau GPN nggak bisa digunakan di luar negeri. Karena GPN itu gerbang pembayaran Nusantara hanya di Indonesia saja. Tapi kalau debitnya Visa atau Mastercard dibawa ke luar negeri bisa. Silakan digunakan. Dan kalau mau bawa uang cash nggak boleh lebih dari $10.000, betul nggak? Betul. Nah, Betul. Nah, takutnya disangkanya money laundering. Rata-rata ya, $10.000. Disangkanya money laundering, Iya. ya kan? Dan lagi buat apa juga ya? Maksudnya mereka maksudnya bawa sekian banyak akan dicurigai takutnya walaupun memang tujuannya memang saya mau belanja gitu ya. Tapi memang disarankan tidak lebih dari 10.000. Lebih bagus cashless ya, Ya, lebih enak kartu karena kredit gini, atau debit. betul karena memang untuk menghindari hal yang tidak diinginkan juga ya. Kok tadi Karena sampai copet. copet segala macam itu ya kita tidak bisa menutup mata untuk apa namanya semua traveler ke berbagai negara di dunia. Ada memang negara-negara tertentu yang saat ini fenomena copet itu Banyak. luar biasa. Biasanya di Luar kereta, biasa. di objek wisata banyak ya. Betul, luar biasa sekali. Jadi salah satunya untuk menghindari itu ya kita harus harus berjaga diri ya dengan tidak memakai perhiasan berlebihan. Ya, jadi nggak usah tuh bawa-bawa perhiasan untuk kaum perempuan ya ibu-ibu jangan terlalu banyak perhiasan nggak usah terlalu banyak. Lalu semua yang simpel aja lah, jangan terlalu mencolok gitu. Terus pemilihan tas juga harus hati-hati. Kalau misalnya pakai backpack, ketika di keramaian, backpacknya dipindahkan ke depan posisinya. Terus kalau pakai sling bag, ketika di keramaian itu jangan Taruh ke belakang. Iya, jangan taruh belakang, tapi semua taruh di depan. Ya, jadi kita harus benar-benar siap gitu loh. Walaupun ya memang kita dalam keadaan liburan, tapi tetap harus waspada. Waspada. Betul, jangan menyimpan tas ketika makan pagi, terutama di hotel. Jangan menyimpan tas terus kita ngambil makanan waktu makan pagi. Itu menurut saya hal-hal yang harus dihindari. Karena kita tidak tahu ketika kita pergi hanya untuk 1 menit, tasnya sudah diambil orang. Karena si para kriminal itu kan lihat dia kesempatan. Betul, karena kejahatan itu kalau ada kesempatan. Betul, kata Bang Napi ya. Iya. Baik, jadi itu trik dari Kang Irfan itu mengenai selama di perjalanan ya Kang Irfan ya. Mungkin sudah cukup jelas. Nah, kalau persiapan nih, kalau tadi kan selama perjalanan harus perhatikan apa aja. Tip persiapan untuk liburan baik secara individu maupun grup. Pasti berbeda nih treatmentnya nih. Persiapan kita misalnya mau jalan dari Indonesia nih, mau umroh individu atau umroh grup atau mau individu ke Jepang atau ke Eropa maupun grup pasti kan perlakuannya beda. Betul kan Irfan? Ya, oke. Kalau persiapan individu ya, baik dia perjalanan sendiri ataupun dengan grup. Sebenarnya sih hampir sama ya, cuma gini, kalau untuk grup sih biasanya mereka lebih tenang karena apa? Semua akan dipandu oleh travel agent. Betul. Ya, akan dipandu oleh travel agent. Nah, kalau untuk yang individu, mungkin memang dia harus lebih memperhatikan lagi semuanya karena dia akan lakukan sendiri. Ya, dari cuaca, dari pakaian segala macam itu harus dipersiapkan, visa segala macam. Terus make sure tiketnya sudah betul tanggalnya, lalu hotelnya juga sudah matching karena
takutnya misalnya gini, terbang jam tanggal sekian 00. Nah itu tuh kita harus di airportnya tanggal berapa. Nah itu tuh kalau pakai travel agent kan diingatkan oleh tour leadernya pasti seminggu sebelumnya sudah di bagian hal perhatian. Tapi kalau untuk yang individual traveler yang harus aware sendiri gitu loh. Jam terbang itu karena saya punya pengalaman beberapa teman saya miss the flight karena jam 00 tadi 00.30 itu sangkanya pada saat itu sudah berganti hari. Misalnya sekarang tanggal berapa? Tanggal 6 Desember ya. Misalnya terbang tanggal 7. 00.30 misalnya gitu. Artinya kan tanggal 6 malam ini harus sudah ada di airport. Jam 10 malam udah ke bandara. Iya. Jadi bukannya tanggal 7-nya gitu. Nah itu hal-hal itu yang harus sangat diperhatikan agar tidak miss the flight. Lalu juga bagasi ya, bagasi saran saya carilah atau pilih bagasi yang yang prima lah. Tas bagasinya. Iya, koper itu harus prima. Karena apa? Karena kalau koper tidak prima itu akan mengganggu perjalanan. Tiba-tiba pecah atau iya, betul. Jadi pilih, saya tidak menyebutkan merek ya, maksudnya, tapi pilihlah yang kira-kira yang kuat gitu loh. Karena gini, koper itu akan diperlakukan sangat sama pihak airport yang kita tahu. Lempar aja kan? Kan lempar aja gitu. Nah itu harus prima memang. Betul. Kalau kopernya kelihatannya udah rapuh atau apa, lebih baik nggak usah gitu. Karena apa? Karena itu sangat menentukan. Begitu kopernya rusak di airport, rodanya hilang, terus pecah, itu akan mengganggu. Dan itu kita harus either beli yang baru kan keluar biaya lagi. Betul. Jadi itu perhatikannya, rodanya harus diperhatikan, sletingnya, kuncinya itu harus diperhatikan. Itu persiapan yang harus maksudnya menjadi perhatian. Pencegahan lah ibaratnya. Pencegahan, betul. Daripada nanti kecuali memang di sana saya mau beli koper baru. Oh, dan niat kalau itu. Iya. Oke. Jadi kurang lebih sih seperti itu ya persiapannya. Mungkin kalau individu itu perlu diajari literatur di internet kali ya. Negara itu seperti apa sih istilahnya? Betul ya. Itu sekarang kan banyak source-nya ya. Banyak di YouTube, di mana? Di googling lah banyak media, lah ya. Googling ya, itu bisa dijadikan panduan. Oke. Pertanyaan berikutnya nih, saat ini tren profil liburan ini seperti apa sih Kang Irfan? Tren liburan. Tren profil liburan saat ini yang suka melakukan jalan-jalan ini siapa sih? Luar negeri gitu khususnya. Jadi lebih ke profil peserta ya. Ya. Oke, profil peserta saat ini memang gini. Kalau zaman dulu kan yang liburan itu seperti saya singgung di awal itu orang-orang yang memang berduit ya. Betul. Gitu. Sekarang tren jalan-jalan itu sudah semua orang jadi kebutuhan ya. Jadi kebutuhan. Karena apa? Faktornya ya zaman sudah berubah. Healing itu sudah menjadi satu kebutuhan gitu. Terus informasi itu sangat cepat didapat dari adanya internet ya, sosial media segala macam itu gampang. Terus fasilitas juga sekarang untuk beli tiket tidak perlu kita ke travel agent untuk jalan, untuk datang one on one beli tiket. Kalau dulu kan tiketnya masih berupa print out paper yang tebal itu ya, yang kualitasnya juga masih bagus. Sekarang kan tidak perlu ya, dengan online membayar sendiri, beli sendiri, pilih sendiri, itu sudah gampang. Jadi sekarang profilnya itu memang kalau dulu lebih orang tua yang banyak perjalanan. Tapi sekarang dengan seiring bertambahnya berjalannya zaman, sekarang milenial itu memang mendominasi juga ya. Bagi usia yang 20-an ya, 25 sampai 30-an. 30 40 ya, itu sudah sudah banyak sekali yang melakukan perjalanan ya. Jadi kemanapun sekarang mereka mudah untuk mendapatkan informasi ya. Ya sekarang tinggal kalau milenial ya tinggal ngumpulin duit aja sekarang. Dan untuk pemilihan paket juga sekarang sudah banyak sekali ya.
Informasi sudah banyak, setiap negara bisa didapatkan di yang tadi di internet segala macam. Dan sekarang juga banyak online travel agent ya. Jadi mereka mau pilih apa mau backpacker atau mereka mau ikut grup tripper gitu loh. Tergantung dari keinginan ya, bukan melulu soal duit ya, soal uang enggak, tapi nyamannya di mana. Ada yang memang sebenarnya kemampuan untuk traveling agak mewah gitu, tapi tidak mau gitu. Dia mau menjalankan sendiri, menentukan sendiri, waktunya juga tergantung enak sendiri. Itu bebas-bebas aja sih. Iya, kan kayak ya cuman kayak di umroh kan ada private atau grup. Ya, kalau private kan maksudnya dia cuma berlima sekeluarga silakan. Betul. Kalau grup ya konsekuensinya dia salah satunya harus disiplin waktu bareng-bareng, misalkan misalnya kalau disuruh kumpul sama tuh dari jam 7, jam 8 harus datang. Jadi ada poin plus minusnya sih. Tidak ada yang lebih bagus ini, enggak sih. Jadi lebih ke mana yang nyaman buat sendiri. Plus minusnya ya sudah tahu gitu. Di awal. Mungkin kan kalau dia di grup kan dia dapat teman baru, dapat saudara baru, ya kan? Betul. Jadi sekarang ini memang konvensional grup masih ada ya, masih dibutuhkan. Itu biasanya untuk untuk insentif corporate atau misalnya kalau umroh juga bagi mereka yang mau terima beres gitu ya, konvensional, leisure juga gitu. Jadi market itu masih ada. Cuma sekarang ada lagi timbul market baru di mana mereka melakukan semuanya sendiri tanpa adanya travel agent. Ya, gitu. Backpacker lah ya. Betul, backpacker, flashpacker. Ya, jadi mereka membuat item sendiri dengan sumber dari yang didapatkan di internet, dari teman ya. Mereka desain itinerary sendiri, booking hotel sendiri, flight sendiri. Jadi sekarang terbagi-bagi ya. Mungkin tuh kalau udah sering melakukan perjalanan ya. Betul. Tapi kalau yang newcomer kayak jarang ya. Newcomer kalau mau individual traveling sendiri, kalau dia punya jiwa petualang sih mungkin bisa. Iya, dia nggak ada kendala bahasa, dia bisa bahasa Inggris pasti kan, itu pasti bisa. Terus kalau misalnya ya dia mau tidak mau repot ya dia harus ikut grup. Atau kalau mau individual ajak temennya yang sudah pernah ya, bayarin lah temennya yang sudah pernah. Dia jadi tuh leadernya. Iya. Oke, paham. Ya gitu. Jadi itu trend profile-nya salah satunya sahabat selaras. Ya semoga sahabat selaras juga bisa jadi pelaku perjalanan juga nantinya ke depannya kan, entah itu umroh maupun wisata leisure lainnya seperti itu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Kang Irfan nih. Dampak digitalisasi terhadap dunia pariwisata saat ini apa sih? Seperti apa gitu? Kan dampaknya cukup berpengaruh, bahkan besar sih. Karena semua sekarang kan zaman cepat semuanya ya, zaman cepat. Jadi apapun juga ingin dilakukan serba cepat gitu. Nah, digitalisasi itu memberikan satu support yang memenuhi semua keinginan itu gitu. Jadi dengan keingintahuan yang banyak, semuanya serba cepat, jadi dia akan mengambil jatah konvensional sih sebenarnya. Jadi semua di depan mata sekarang. Saya mau ke sini ada ininya, ada informasinya, ada servisnya. Jadi dan itu sekarang sudah diminati banyak orang. Jadi mempermudah ya. Mempermudah, betul. Jadi yang konvensional itu sudah mulai ditinggalkan, tapi akan tetap ada sih, akan tetap dibutuhkan. Segmennya masih ada yang butuh juga. Betul. Jadi kita kalau sebagai pelaku pariwisata nggak usah khawatir ya. Saya rasa nggak perlu khawatir. Cuman gini, kita harus ikut beradaptasi aja. Kalaupun pelaku wisata, kita juga bisa pelaku wisata, tapi lebih ke arah digital juga bisa. Gitu. Sebagai promosi kita. Betul, sebagai di promosi. Sosmed ya. Iya, gitu bisa banget, bahkan harus ya. Kalau kita terkungkung satu metode yang zaman orde lama, yang nelfon call center terus kan, ya akan ketinggalan sih ya gitu. Yang ada costnya meledakan telepon kan. Betul. Kalau dulu kan istilahnya belum ada sosial media, kita nyari tamu,
teleponin, telemarketing. Pas ada travel ini Iya, ada sekarang paket kayaknya ini. udah Jarang nggak ya. gitu sih. Kita lihat di sosmed aja dari IG ya. Betul. Jadi sekarang travel agent pun juga, kalaupun memang cara grupnya membuat paketnya konvensional, itu saya rasa paket itu akan tetap ada. Cuma sekarang cara penyajian, cara marketingnya, cara how to approach customer-nya itu memang harus mengikuti zaman ya, dengan digital ya. Jadi kalau kita marketingnya ala-ala zaman dulu ya agak susah. Ketinggalan. Cuman untuk paketnya, saya sih masih yakin ya paket konvensional itu akan tetap long lasting. Karena itu banyak market di Indonesia juga sebenarnya di kita ya khususnya yang nggak mau susah juga, nggak mau mikir. Itu Ya, banyak yang saya maunya terima beres. Kultur Indonesia masih mau dilayani. Masih, betul. Dan mereka juga punya pendapat itu, maksudnya punya pendapat kalau saya kan liburan saya nggak mau mikir gitu. Ada, itu nggak salah gitu. Maksudnya itu akan masih tetap dipertahankan sih. Cuman how to make a package-nya itu yang harus mengikuti zaman. Betul. Makanya sekarang di beberapa travel itu termasuk selaras berlomba-lomba nih. Kita berlomba itu memberikan pelayanan terbaik, pelayanan prima. Gitu loh istilahnya. Istilahnya ya kita udah promo di digitalisasi, lewat sosmed ya kan. Pas lagi dalam perjalanan turnya atau umrohnya, disitulah pendekatan-pendekatan kita yang benar untuk memberikan yang terbaik. Betul. Istilahnya informasi yang detail atau bimbingan ibadah yang detail kalau selama umroh. Nah, itu yang jadi nilai plus yang akan nanti tamu-tamu atau jamaah itu melihat, oh travel ini beda ya gitu. Jadi kita bukan bersaing memberikan yang harga paling termurah. Emang harga perlu saing, tapi kita berlomba-lomba memberikan yang terbaik gitu loh. Gitu loh, yang terbaik. Insya Allah nanti akan jadi repeater si jamaah itu atau tamu itu. Betul nggak? Ya, betul kan ya? Jadi nanti pas sudah mau ke Eropa sama siapa? Oh, sama Kang Irfan. Nah, jadi udah saat dia langsung udah kebentuk brand image-nya seperti itu. Ya, mungkin digitalisasinya sangat dahsyat ya. Tapi kalau misalnya kita jelek sedikit aja salah ngasih pelayanan, mungkin ngelantarin jamaah atau tamu di Eropa atau di Saudi akan cepat menyebar. Betul ya. Dampaknya juga bahaya juga kan gitu. Berarti harus perlu dijaga dan kita beradaptasi, baik dari kami pelaku wisata maupun sama-sama selaras dengan ada digitalisasi yang sangat ya udah masif sekali sekarang gitu kan. Mungkin udah 4.0 sebentar lagi ya udah. Nah, itu benar-benar kita jangan sampai ketinggalan, kalau orang bilang kudet ya, kurang update gitu loh. Kita masih jalan di tempat. Masih jalan di tempat. Jadi kita yang harusnya kita bisa jalan-jalan lebih jauh, atau kalau orang bilang mainnya kurang jauh sampai ke Eropa dong gitu. Jadi karena kalau kita udah satu tempat kita kan mau lagi ya, misalnya gini kayak kita tadi seperti kita singgung kan, udah ke Asia nih, udah ke Singapura, Malaysia, pengen lebih jauh dikit mainnya kemana yang lebih jauh dikit, itu mainnya ke Jepang atau Korea. Udah jauh lagi lari kemana nih Kang Irfan nih, larinya bisa ke Australia atau ke New Zealand atau langsung ke New Zealand. Biasanya kalau puncaknya itu biasanya Amerika ya, kalau traveler gitu ya. Ya Afrika, Amerika. Itu yang udah bukan umum lah gitu loh. Ya udah naik kelas. Mangga Kang Irfan, dalam waktu dekat tadi apa yang kita tadi punya, misalnya biar sobat-sobat selaras ini bisa ikut, apakah mau ke Turki, apakah ke 3 negara yang Mesir, Palestina, Jordan, atau ke Eropa, West Europe ataupun Amerika lah, silakan diinfo kalau misalnya ada. Kalau Turki kita reguler banyak ya. Hampir tiap bulan ada ya. Tiap bahkan tiap minggu ada. Terus kita yang sekarang lagi mau kita naik kejar itu, kita ada paket Eropa Barat Keukenhof ya, itu pas periode Lebaran di tanggal 15 Mei, 14 Mei. Lalu Jepang juga 15 Mei, Alpine Road ya sama Shirakawago. Lalu kita ada United Kingdom itu di bulan itu April. Yang mana? Lebaran April kan ya? April itu April. 14 April West Europe, Keukenhof, 15 April Jepang, Alpine Road.
Lalu ada United Kingdom itu di 15 Mei. Itu yang lagi kita coba naikkan sekarang. Ya, nanti bisa dicek juga di websitenya Di- Selaras ya. Ada juga paket-paket itu bisa dicek sahabat Selaras, www.selaraswisata.com, nanti bisa dicek paket-paket yang tadi disebutin sama Kang Irfan, Jepang, West Europe, dalam event Tulip, ya kan, dan otomatis juga Turki juga banyak. Silakan. Gitu. Ada tambahan lagi mungkin Kang Irfan? Ada tips mungkin untuk sahabat-sahabat Selaras? Hubungannya tadi sama digitalisasi ya. Sekarang kan seperti yang saya sudah singgung, untuk mendapatkan informasi mengenai tour itu terbuka luas bagi siapa saja. Jadi tergantung pilihan dari peserta ya. Sekarang berhati-hatilah jika memang mau main digital, mau cari informasi digital, walaupun membeli paket di online ya, berhati-hatilah memilih travel agent ya, yang online. Harus yang reputasinya ada, harus yang terlihat bukti memang grupnya ada, harus domisilinya di mana harus jelas. Ya kalau perlu orang di belakang layar harus diketahui juga mereka siapa. Karena apa? Banyak sekali kejadian yang kurang enak ya didengarnya. Jadi itu berimbas juga ya ke yang lainnya, penipuan. Betul. Ya, jadi jangan beli paket asal murah. Ya, karena kita harus berpikir logik. Kita harus breakdown. Kalau misalnya harga murah, kita harus breakdown. Tiketnya berapa? Ini kok bisa harganya segini? Ya. Dari mana? Itu kita harus jangan sampai terbawa emosi ya untuk langsung beli, transfer. Paket promo Eropa 16 juta. Ya, gitu kan. maksudnya mungkin itu betul ya. Saya tidak bilang ada yang tidak salah gitu. Mungkin betul, cuma tolong ini lagi lah, dipikirkan lagi, terus dicari kebenarannya ya. Murah itu ada sesuatu gitu loh. Ya, takutnya malah makannya tidak termasuk. Betul. Ya, jadi lihat membandingkan harga itu harus apple to apple. Setuju. Kok ini lebih murah, kok ini lebih mahal? Itu bukan semata-mata karena yang ini ngambil untung banyak, bukan. Ya, itu semata-mata servis apa yang diberikan oleh travel agent A dengan B. Jadi harus apple to apple, dari harinya, dari hotelnya, maskapainya, dari termasuk makan atau tidak, apa yang termasuk kunjungan mana ini termasuk, yang ini tidak gitu. Jadi harus dilihat apple to apple ya. Jadi jangan asal murah. Takutnya nanti asal murah beli memang ada tapi tidak sesuai dengan keinginan. Ya, takutnya di itinerary itu kebanyakan foto stop only, ya, betul. Bukan masuk ke dalam objek wisata. Itu beda. Beda, karena kan masuk ke wisata maksudnya perlu tiket, biaya lagi. Karena ada bilang, paket kok murah, pas dicek lagi, foto harus stop only. nambah lagi, add on lagi. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi harus lebih bijak lagi untuk memilih baik itu travel agentnya mana, walaupun lewat online itu silakan, dan juga jenis dari paket turnya, yaitu harus lebih dipelajari lagi sebelum kita putuskan untuk membeli satu paket di agent tertentu. Itu aja sih. Iya sih. Ya sebenarnya sama di umroh kan gitu juga Kang Irfan. Kementerian Agama juga pasti ngasih edukasi 5 pasti itu kan. Ya. Pastikan travel itu punya izin. Ya kan? Nah kalau di laser pastikan travel itu domisilinya jelas, ya kan. Kalau misalnya tidak jelas atau itu penipuan, kalau saya jelas nih, ibu mau daftar Eropa, datang ke kantor kami Selaras nih di Pondok Pinang Tanah Kusir, jelas kantornya ada, nggak mungkin kami nipu berarti gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak tahu izin ruangannya di kantor di mana, harga Eropanya murah, ya takutnya penipuan kan. Ya, kita udah keburu transfer ke travel itu, uang kita hilang, kabur. Makanya tadi antara umroh dan leisure hampir sama. Istilahnya dari Kementerian Pariwisatanya Indonesia maupun Kementerian Agama itu punya paten untuk yang membentengin jamaah atau calon pelaku perjalanan wisata ini terlindungi, betul ya, Kang Irfan ya. Jangan sampai dia bertransaksi, dia beli dengan travel A atau travel B ternyata tidak amanah, tidak berangkat umroh, tidak berangkat ke Eropa misalnya gitu kan. Ya itu sebagai istilahnya edukasi buat kita semua lah, istilahnya jangan tergiur sama harga. Jangan sampai ibaratnya beli kucing dalam karung misalnya. Betul. Karena kan kita duit itu kita nabung kan dari kerja kan, bukan kita dikasih orang kan. Kan kita misalnya aduh udah nabung 20 juta mau ke Eropa atau mau umroh gitu kan, ternyata dikena tipu seperti itu sih. Ya.
podcast yang ketiga ini kita sudah membahas tentang laser ya. Kang Ivan ya tadi sudah cukup jelas. Nanti pokoknya Sobat Luas Selaras bisa lihat di website kami, atau ada pertanyaan yang kurang jelas tadi dari perbincangan pagi hari ini, bisa ditanyakan di komen. Kita akan jawab segera. Jadi silakan direncanakan momen-momen waktu apa aja. Yang pasti kalau kita sudah ada uangnya, ada waktunya, sehat, segera tarik kopernya, kita berangkat ke Jepang atau berangkat ke Eropa. Betul Kang Irfan ya? Betul. Nah kalau yang muslim silakan mau umroh, silakan. Kita juga ada paket umroh, bisa dicek juga di website. Ada tambahan mungkin Kang Irfan? Oke, mungkin dari saya itu aja sih. Semoga apa yang dijelaskan atau di-sharing cukup membantu ya. Bagi yang memang belum puas, bisa telepon ke Selaras ya. Jadi jangan lupa tonton Selaras Talk di YouTube Selaras Wisata. Baik Kang Irfan, terima kasih. Sahabat-sahabat Selaras, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Selaras Talk, time to sharing. Let's talk!